Bagaimana caranya saya bisa jadi guru renang? Halo kawan-kawan, apa kabar? Ketemu lagi di channel Tita V. Kali ini gue mau cerita ke kalian tentang pengalaman kerja gue selama tinggal di Australia. Gue sudah tinggal di Australia selama 16 tahun, mungkin 17 tahun. Pekerjaan yang terlama yang saya lakukan selama di sini adalah ngajar renang, swimming instructor. Karena memang dulu di Indonesia saya ikut klub renang, namanya Cucut kalau masih ada di sana. Nah, sampai di sini saya mau bekerja tapi nggak bisa full time karena anak saya waktu itu masih kecil. Jadi kalau ngajar renang itu bagusnya jamnya itu namanya kerjaan saya itu casual, terus jamnya itu bisa disesuaikan dengan yang kita mau, begitu. Nanti saya cerita lagi selanjutnya ya. Lagi mau lihat-lihat nih tempat namanya Arboretum, salah satu ikon tourism di Canberra. That way? You want to go inside? I want to go Okay. What is that? That's the wind from this. Ah, di sini. That way. Are we going out? Okay. Gak boleh dipegang tapi boleh dilihat. Cakep ini ya, lucu ya. Bagus nih. Bagus nih, pohon bonsai, saudara-saudara. Boleh dilihat, nggak boleh dipegang. Oke. Oh, ya di sini dingin, nggak apa-apa, ini dingin di sini kan. Pohon apel. Oh iya, cakep. Ini kayak lidah buaya ya kan. Kita mau lihat ikan di kolam. What are we going to see? The fish. Bagaimana caranya saya bisa jadi guru renang? Dulu saya di Indonesia memang ikut klub renang, namanya Klub Cucut. Waktu sampai di sini, gue bingung mau kerja apa ya untuk yang part time gitu, yang casual. Nah, ini ada kolam ikan di belakang. Kolam ikan air tawar. Kalau di Indonesia bisa digoreng ya mah ikannya ya. Di sini enggak, dipepes kata si mama. Anyway, dulu boleh juga nih jadi guru renang di sini gitu kan. Jadi gua ambil sertifikat, namanya sertifikat untuk mengajar. Jadi walaupun gue udah jago renang dulu itu, bukan berarti gue bisa langsung ngajar orang, tapi kita harus ada sertifikat. Itu artinya kita sudah berilmu, sudah belajar mengikuti peraturan
peraturan di Australia, prosedur bekerja sebagai swimming instructor. Jadi walaupun dulu kita bekerja di Indonesia, misalnya dulu gua ngajar renang juga di Indonesia, kalau belum ada sertifikat di Australia itu berarti belum bisa mengajar. Berarti kalian sudah mengerti bagaimana cara standar kerja di Australia. Nah, jadi gua ambil di studinya full time 2 hari, 1 hari untuk teori, yang 1 hari lagi itu untuk practical assessment begitu. Jadi 1 harian itu gue tuh di kelas, kita mempelajari bagaimana cara mengajar anak-anak dari usia segini sampai segini, dan bagaimana drillnya apa aja. Drillnya itu maksudnya cara-caranya bagaimana, terus pengetahuan tentang renang yang gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya macam-macam deh, pokoknya semua yang berhubungan dengan renang. Nah, yang hari kedua itu adalah practical study assessment juga di situ. Jadi di situ kita turun ke kolam renang, semua yang ikut kursus itu sekitar mungkin ada 40 orang. Nah, di kolam renang itu kita dites juga kemampuan berenang kita. Jadi memang kalau bisa mau ngajar renang berarti kalian harus bisa renang ya kan. Masa mau ngajar renang nggak bisa renang ya gimana gitu kan. Jadi intinya dites juga fitness kita. Kita disuruh berenang 400 meter tanpa berhenti begitu. Setelah itu, apa yang kita pelajari di sehari sebelumnya di kelas, itu kita praktekkan di air. Bagaimana cara kita menolong anak di air, bagaimana kita mengajarkan anak untuk safety di air. Gitu. Jadi kita praktekkan dengan teman-teman kita sendiri. Jadi di partner gitu, berdua-berdua, yang satunya pura-pura jadi muridnya, yang satu jadi gurunya. Nah, itu kita praktekkan bagaimana cara ngajarin berenang, bagaimana cara menghadapi masalah kalau anak itu nggak mau turun ke air, kalau anak itu takut sama bu guru. Pokoknya basic teaching. Hari kedua itu kita dites, tes tulisan tentang pengetahuan kita selama 2 hari itu. Dan dari situ kita belum dapat sertifikatnya. Gua harus selesaikan 30 jam praktek lapangan. Jadi gue kerja selama 30 jam, dulu 30 jam, sekarang kemungkinan udah cuma 20, udah diturunin. Kerja tanpa dibayar. Setelah menyelesaikan 30 jam praktek kerja lapangan, itu gue pergi ke satu kolam renang, minta menyelesaikan practical completion ini, dan mereka bilang oke. Gue itu berdiri di sebelah guru-guru renang, ngawasin dan belajar bagaimana kita me-apply teori yang sudah kita pelajari selama di kelas kemarin itu. Gue lanjut lagi nih, kemarin lagi mau ngomong, tiba-tiba baterainya mati, memory card handphone gue udah penuh, jadinya lanjut sekarang di sini. Ini gue lagi di tempat mainan anak-anak ceritanya. Nah, by the way, jadi setelah menyelesaikan 30 jam practical training itu, gue ditawarin kerja oleh kolam renang tempat gue. Mereka tanya, where are you going to work after this, Tita? Terus gue bilang, I don't know. Karena kan gue masih baru nyampe di Australia, masih belum tahu bagaimana prosedurnya. Jadi setelah itu gue dengan senang hati dan bangga karena udah langsung ditawarin kerja. Setelah menyelesaikan 30 hours itu gue dapat sertifikat namanya Teaching Swimming and Water Safety. Setelah itu gue mulai ngajar. Mereka tanya, kamu mau ngajar berapa shift? Satu shift itu ada yang tergantung dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, itu berarti sekitar 5 jam. 5 jam satu hari. Jadi waktu itu gue ngajar hari Sabtu sama hari Minggu, 5 jam, berarti 10 jam dalam seminggu. Karena memang gue sengaja ngajar renang, karena memang pada saat itu ngajar renang aja yang memang waktunya bisa untuk sambil ngurus anak gitu loh. Jadi gue nggak perlu naruh anak gue yang masih bayi di childcare. Jadi gue tetap ngurus anak Senin sampai Jumat, hari Sabtunya sama hari Minggu gue kerja 5 jam, suami jaga anak di rumah.
Kalau ada yang mau nanya challenges-nya apa kerja di Australia, untuk gue pertama kali ngajar di Australia itu buat gue challenging banget ya, karena jujur untuk pertama kali nyampe ke Australia, bahasa Inggris gue tidak sebagus bahasa Inggris gue sekarang. Karena pada saat itu waktu di Indonesia gue kerja di beberapa perusahaan minyak di Jakarta sebagai sekretaris, tapi kebanyakan bersosialisasi dengan English Amerika. Jadi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Amerika yang memang pronunciation-nya itu jelas dan clear. Orang Australia ngomong itu agak sedikit, mereka tuh jarang buka mulut. Jadi kalau mereka bilang, orang Amerika bilang how are you, orang Australia bilang how are you, gitu loh. Kedengeran gak sih how are you, gitu kan. Pokoknya ngomongnya tuh yang gitu. Gue mikir nih orang ngomong apa sih. Awal-awal di sini tuh gue gini, ini orang ngomong apa sih gitu loh. Pokoknya setelah 3 tahun gue mulai menyesuaikan diri. Awal-awal ngajar itu memang untungnya manajemen swimming pool tempat pertama kali gue ngajar itu mereka suportif banget. Pada saat itu gue masih agak kagok-kagok karena memang ngajar swimming ini adalah technical ya, bukan bahasa conversation sehari-hari. Jadi kadang gue mau ngasih tahu murid goyangin kakinya begini atau tangannya begini untuk gaya bebas atau gaya kupu-kupu, itu gue nggak tahu cara ngomongnya gimana. Gue sempat mau mundur jadi ngajar gitu loh. Cuman gue ngomong sama senior gue, kalau memang gue itu sebenarnya mau ngajar, gue suka renang, tapi gue takut karena gue nggak bisa ngomongnya gitu. Gue dikasih saran nih, Tita, kalau kamu lagi nggak bekerja, datang ke sini, duduk dan dengerin apa yang teman-teman kamu bilang ke anak murid. Nanti dari situ kamu ingetin. Nah dari situlah gue kalau pas lagi nganggur, lagi nggak kerja, gue datang ke kolam renang. Satu lesson itu kan 30 menit. Nah kalau anaknya lagi di lesson, ibu-ibu bapaknya gitu, mereka nontonin anak itu. Jadi pada saat itu ya gue ikut sama ibu-ibu itu ya nonton. Temen gue ngomong begini. Pokoknya proses pembelajaran itu memang tidak pernah berhenti. Kalau menurut gue ya, gue akan selalu belajar. Dan jadi gue memang belajar untuk gimana ya ngomongnya begini. Selama 2 tahun pertama memang gue mengalami sedikit adalah protes, adalah kritik gitu dari orang-orang tua murid yang ngelihat gue nih satu-satunya orang Asia yang ngajar di Australia. Begitu ya pada saat itu. Kredibilitas gue itu masih pertanyakan gitu, bagus atau enggak gue kerja. Tapi setelah mereka lihat bagaimana bagusnya gue setelah bertahun-tahun gue ngajar, total gue ngajar di Australia itu renang itu 11 tahun. Nah setelah 5 tahun ke atas mereka lihat gue bagus dan banyak juga gue dapat feedback bagus dan banyak request yang gue terima dari orang-orang dari organisasi swimming di Australia. Jadi memang di mana-mana kalau kita baru mulai pasti ada challenges-nya. Challenge-nya itu ya memang harusnya membuat kita lebih bagus. Tapi memang gue bersyukur banget dapat tempat kerja yang memang suportif. Orang Australia ini menurut gue kita menunjukkan kalau kita mau belajar, menunjukkan kalau kita ini tangguh dan rajin, mereka akan respect kita. Mereka tidak lihat kita itu asalnya dari mana. Mau dari desa kek, mau dari orang kaya yang kayak apa kek. Tapi kalau memang orangnya sombong, nggak mau kerja, pemalas, nggak bakalan dilihat gitu loh. Tapi kalau memang orangnya tuh yang kayak gue kan waktu awal-awal itu gue agak-agak takut. Jadi gue tanya sama senior gue, what do you think, what should I do? What do you think I should do? Terus gue tanya pula, what will you do if you were like this gitu loh. Jadi gue selalu minta nasihat mereka dan mereka apresiatif banget dengan itu karena ya dimanapun kita bekerja kita harus menyesuaikan diri kita dengan situasi di tempat bekerja begitu. Jangan baru masuk terus sombong gitu loh, terus yang males, yang nggak mau saling penolong, itu nggak bakal kemana-mana. Oke, segitu dulu cerita gue tentang bekerja di Australia sebagai swimming instructor. Sampai di situ dulu cerita gue hari ini dan ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih.